Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Nah hari ini kita sudah kembali belajar seperti biasa dengan mata pelajaran tematik C, subtema 2, pembelajaran 4 dengan subjudul keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kalau kemarin kita sudah pernah membahas macam-macam atau contoh-contoh hewan langka ya. Nah, di antaranya ada badak bercula satu, kemudian ada orang hutan, ada penyu juga, penyu hijau, kemudian burung cendrawasih, harimau Sumatera, dan ada juga komodo seperti gambar yang ada di sini. Tentunya setiap makhluk hidup memiliki hak untuk hidup di bumi, termasuk tumbuhan dan hewan. Nah, kita sebagai manusia juga berhak untuk memanfaatkan makhluk hidup, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Jadi, sebagai makhluk hidup, kita berhak untuk memanfaatkannya. Misalnya kayak tumbuhan kita manfaatkan untuk sebagai makanan misalnya atau sebagai obat-obatan. Begitu juga dengan hewan yang kita manfaatkan beberapa hewan sebagai sumber makanan kita. Tapi tentunya kita tidak boleh sewenang-wenang ya nak terhadap makhluk hidup, tumbuhan dan hewan tersebut. Nah, di sini Mem akan contohkan perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan liar. Yang pertama contohnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya. Jadi banyak ya para pemburu yaitu yang memburu harimau untuk diambil kulitnya. Jadi dia buru, dia punahkan, diambillah kulitnya, bisa dijadikan sebagai kulit untuk membuat kerajinan seperti itu ya. Nah, yang kedua, mengambil hewan liar yang berada di ambang kepunahan sebagai hewan peliharaan. Jadi ada juga yang memburu hewan liar, nah yang memang sudah hampir punah habitatnya hanya untuk sebagai hewan peliharaannya saja. Jadi ketika hewan tersebut sudah punah atau sudah langka, mungkin pemburu tersebut bisa menjualnya dengan harga yang tinggi. Itu tidak boleh ya. Kemudian ada memburu gajah untuk diambil gadingnya. Nah, ada juga yang seperti ini. Jadi gading gajah itu kenapa sih diburu oleh orang gitu ya? Karena bisa dibuat untuk pipa untuk rokok bisa. Terus ada juga yang mengambilnya hanya untuk hiasan karena dia tertarik dengan barang-barang antik gitu ya. Ini juga tidak boleh. Kemudian melakukan penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya habitat hewan liar seperti orang hutan. Jadi ada yang mungkin ada beberapa oknum atau beberapa orang yang melakukan penebangan hutan yang bisa jadi malah menyebabkan hilangnya habitat hewan liar. Jadi kan kayak orang hutan itu kan tinggalnya di hutan. Nah, itu kalau hutannya pada ditebang dia akan tinggal di mana gitu kan. Kemudian, kalau tadi itu adalah contoh perbuatan yang sewenang-wenang, ini adalah dampak dari perburuan hewan langka. Jadi dampaknya ketika ada orang yang sewenang-wenang terhadap hewan liar itu atau hewan langka tersebut, dampaknya adalah yang pertama, terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Karena mereka sering memburu atau banyaknya pemburu-pemburu liar, maka otomatis akan terjadi yang namanya kepunahan. Ya, kemudian yang kedua, mengurangi keanekaragaman hayati. Bisa juga mengurangi macam-macam keanekaragaman yang jenisnya tadinya banyak karena sering diburu, lama-lama dia punah, jadi berkurang keanekaragaman hayatinya, jenisnya pada berkurang. Dan yang terakhir ada keseimbangan ekosistem juga terganggu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang dampak perburuan hewan liar dan contoh-contoh perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan liar. Kalau sekarang kita belajar tentang wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.
Jadi wawancara itu terjadi antara dua orang bisa atau lebih juga bisa dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi ada narasumbernya, ada orang yang mewawancarainya, ya. Nah, apa itu narasumber? Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Biasanya orang yang menjadi narasumber adalah orang-orang yang mengetahui secara jelas mengenai informasi suatu hal. Nah, jadi narasumber ini dia itu sudah tahu dengan detail dan jelas tentang suatu hal apa sih yang ingin kita tanyakan gitu ya. Misalnya di sini ada dokter, nelayan, petani atau pedagang. Misalnya kalian ingin mewawancarai eh, dokter gitu ya. Kalian punya tema tentang kesehatan, tentang kalian ingin meneliti atau menanyakan tentang virus atau penyakit gitu. Nah, tentu kalian membutuhkan narasumber. Narasumber tersebut pastilah dokter yang mengetahui memang dengan jelas apa itu penyakit tersebut, bagaimana cara eh, mengatasinya atau menyembuhkannya atau cara mencegahnya begitu ya. Demikian juga jika kalian ingin eh, melakukan wawancara dengan tema misalnya eh, ikan gitu ya di laut. Bagaimana sih eh, tentang kehidupan di laut gitu, ikan-ikan itu bagaimana diambilnya atau bagaimana cara menangkap ikan. Itu kalian pasti membutuhkan narasumbernya adalah seorang nelayan gitu ya, yang memang sudah tahu dengan jelas bagaimana eh, terjadinya atau bagaimana eh, yang harus dilakukan di laut tersebut gitu ya. Jadi narasumber itu memang orang-orang yang sudah mengetahui informasinya atau sudah punya pengetahuan tentang suatu hal yang memang kita ingin tanyakan gitu ya. Nah, informasi dari narasumber dapat diperoleh dari surat kabar, majalah, televisi, radio, atau orangnya langsung. Jadi narasumber ini bisa kita tanyakan dengan orangnya langsung, atau bisa juga kita dapatkan dari surat kabar bisa, dari majalah bisa, dari televisi bisa, ataupun radio. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian dari wawancara dan narasumber, sekarang bagaimana sih cara menyusun pertanyaan saat kita akan mewawancarai? Bagaimana sih pertanyaan yang baik itu bagaimana? Nah, kita lihat ya. Pertanyaan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Jadi, ketika kalian ingin mewawancarai seseorang, tentunya kalian harus menyusun dulu pertanyaannya nih, yang baik bagaimana. Nah, itu kalau bisa menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kalimatnya tidak bertele-tele, ya. Yang singkat tapi jelas. Jadi orang langsung paham, oh yang ditanyakan adalah seperti ini gitu ya. Jangan muter-muter-muter ke sini-sini-sini, ujung-ujungnya ditanyain bingung gitu ya. Kemudian yang kedua, susunlah kalimat pertanyaan yang mewakili keingintahuan konsumen. Jadi kalian kalau bisa itu menyusun kalimat yang pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh orang lain gitu. Jadi orang lain juga penasaran, pengen tahu eh oh pengen tahu nih tentang ini misalnya gitu ya. Jadi jangan kalian tanyakan pertanyaan yang memang tidak diminati oleh orang gitu ya. Kemudian menggunakan pertanyaan terbuka, bukan tertutup yang jawabannya iya atau tidak. Pertanyaan terbuka tuh maksudnya jawabannya luas gitu ya. Jadi jangan apakah misalnya pertanyaan apakah ini gitu. Nah, jawabannya hanya iya atau tidak. Sudah selesai sampai situ. Itu kalau bisa dihindari, enak ya. Jadi kalau bisa pertanyaannya itu pertanyaan terbuka yang jawabannya itu memang luas gitu. Jadi si narasumber tersebut menjelaskannya itu secara luas, secara jelas, luas, tapi tidak hanya iya atau tidak. Sudah sampai situ doang kan orang juga tidak puas gitu mendapatkan jawabannya, seperti itu ya. Kemudian buat pertanyaan yang relevan kepada narasumber sesuai dengan keahliannya atau kompetensinya. Jadi pertanyaan itu harus yang nyambung gitu ya, sama hal yang kita mau tanyakan. Jadi kalau kita tadi
pengen tanya tentang virus atau suatu penyakit, kita harus menanyakan pertanyaan yang memang nyambung ke arah sana. Jadi jangan misalnya kita mau wawancarai dokter, tapi kita menanyakan tentang bagaimana kehidupan ikan di laut gitu. Itu kan nggak nyambung ya. Jadi harus yang nyambung dengan keahliannya si narasumber itu ya. Kemudian ajukan pertanyaan satu persatu. Jadi kalau kalian ingin mewawancarai, itu satu persatu ditanyakan. Jangan pertanyaan yang satu belum dijawab tapi kalian sudah menanyakan pertanyaan yang lain. Itu jangan ya. Jadi satu-satu agar si narasumber juga paham apa atau mengerti apa yang bisa dijawab duluan gitu. Kalau semuanya diborong pertanyaannya, dia bingung mau jawab yang mana dulu gitu ya. Kemudian yang terakhir, bertuturlah dan jangan membaca ketika menyampaikan kalimat pertanyaan. Jadi kalau bisa itu pertanyaannya sudah kalian hafal atau sudah di luar kepala. Jadi ketika kalian mau mencari seorang itu udah tinggal nanyain langsung. Jadi nggak kalian baca dulu. Sebentar Pak, saya baca dulu gitu kan, kurang bagus dilihatnya gitu ya. Jadi langsung kalian ucapkan tanpa melihat teks gitu. Ya nak ya. Nah, cukup sekian materi hari ini tentang contoh contoh manusia yang melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap hewan liar tadi, kemudian juga dampak perburuan hewan liarnya. Kita juga belajar tentang wawancara dan apa itu narasumber. Kemudian kita belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara yang baik seperti apa gitu ya nak ya. Cukup sekian materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.